Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah di hari ini. Mari kita sama-sama datang untuk mempersiapkan hati sebelum masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang dengan segala kasih setianya memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Mazmur 3 ayat 3-4 menyatakan demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, adalah anugerah bagi setiap kita memiliki juru selamat yang memberi keselamatan hidup kekal. Di dalam Dia, kita boleh datang dalam segala keraguan, keputusasaan, kesedihan, ketakutan akan apa yang sedang kita hadapi, bahkan untuk masa depan. Sebab Tuhan yang kita percayai sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tetapi Ia memegang kita dan bersama dengan kita menghadapi segala pergumulan hidup. Dengan kesungguhan hati, mari kita nyatakan bahwa sekalipun takut tahu hari esok, asal bersama Tuhan itu cukup. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang kami dapat andalkan dalam segala situasi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami, sekalipun dalam keterbatasan, untuk boleh beribadah bersama-sama. Tapi Tuhan mengizinkan ada sarana yang boleh kami pakai untuk boleh bertemu bersama-sama dengan saudara seiman, anggota tubuh Kristus, untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh beribadah kepada Allah yang kudus. Kami bersyukur dan kami terus mengandalkan Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati dan Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang datang ke hadirat Tuhan, Engkau sucikan, Engkau layakkan,
dan ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya ibadah kami Bapa sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan, Allah kami. Terima kasih. Ini doa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan sekarang, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita seperti yang tercantum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat diri kita sebagai manusia, kita menyadari begitu banyak keterbatasan dan ketakberdayaan di masa pandemik ini. Namun karena setiap kita orang percaya memiliki juru selamat yang kekal di dalam Kristus Yesus, hati kita bersuka cita sebab pengharapan kita ada di dalam Dia. Karena Dialah penolong yang dapat diandalkan, mari dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh nyatakan, Allah sumber kuat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dunia sementara ini penuh dengan pergumulan dan kesesakan, dan sulit untuk melihat, memahami rencana Tuhan.
Namun bagi kita murid-murid yang dikasihinya, kita perlu terus belajar untuk percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita dan firman-Nya menguatkan setiap kita untuk berjalan bersama Dia dalam situasi apapun. Mari kita menyiapkan hati kita, berseru melalui pujian dalam iman kepada Dia kebenaran sejati. Hatiku percaya. Shalom, salam sejahtera saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada saya anugerah untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara, doa jelas adalah hal yang sangat penting dalam hidup Kristen. Apalagi di tengah situasi krisis ketika hari-hari kita dipenuhi dengan terpaan berita dan tekanan pergumulan yang tidak mudah. Namun, ketika suatu krisis berlangsung cukup lama, banyak orang yang mulai mempertanyakan kuasa doa. Apakah kita masih perlu berdoa? Mengapa berdoa? Apakah memang doa orang percaya itu masih berkuasa? Saudara, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang tema doa ini, saudara. Doa adalah suatu privilege, suatu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Kita perlu belajar dan menikmati doa di tengah krisis seperti yang kita lalui hari ini. Bagaimana sepertinya kita berdoa? Dan bagaimana kuasa doa itu bisa menolong kita menghadapi krisis dengan berbagai dampaknya ini.
Saudara, saya ajak kita belajar dari Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur nomor yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian ini, saudara. Namun sebelumnya saya undang sekali lagi kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh memahami dan meresponi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau boleh mempertemukan kami beribadah bersama, dan kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami, boleh mengerti kebesaran, keagungan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menyertai kami, menyelami kedalaman firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus juga yang akan bekerja di tengah-tengah kami, mendorong hati setiap kami, supaya kami boleh meresponi firman-Mu itu dengan taat dan setia. Bapa, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi, tiliklah hati kami, nyatakanlah firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mari kita perhatikan saudara Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Mazmur sering dilihat sebagai kitab pujian umat Tuhan. Isinya adalah gambaran dari berbagai ekspresi atau emosi umat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya sebagai umat. Ada kekaguman, ada sukacita, ada pujian. Tetapi juga ada ratapan, keluhan, bahkan jeritan minta tolong, ataupun memohon pengampunan. Saudara, kitab dengan 150 pasal ini dibuka dengan dua nomor pertama yang menjadi semacam headline atau judul bagi keseluruhan kitab. Kedua nomor itu saudara menggambarkan dua tantangan besar dalam hidup umat. Yang pertama, tantangan yang bersifat praktis. Bagaimana umat menghadapi nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Pemazmur menasihatkan supaya hidup di dalam firman Tuhan, sehingga boleh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur nomor 2 lebih bersifat tantangan teologis, saudara. Umat Tuhan akan menghadapi bangsa-bangsa dunia yang melawan Tuhan. Pemazmur meneguhkan untuk beribadah kepada Allah yang akan membangkitkan sang raja untuk menghakimi dunia ini. Nah saudara, setelah kedua nomor pertama ini, mulailah kita masuk ke Mazmur nomor 3. Yang merupakan Mazmur pertama sebenarnya dalam kitab ini yang berisi doa. Saudara, Mazmur ini begitu unik. Sekali lagi saudara,
Jika dua Mazmur pertama tadi bisa dianggap semacam judul atau headline dari keseluruhan kitab Mazmur, maka Mazmur 3 ini bisa dikatakan adalah Mazmur pertama setelah dua nomor pembuka tadi. Nah, sebagai Mazmur pertama, saudaraku, menarik isinya adalah doa. Dan doanya adalah doa di masa yang kelam. Perhatikan judulnya, saudara. Nah, sebenarnya Mazmur ini juga Mazmur pertama yang dimulai dengan sebuah judul yang ada di dalam kitab aslinya juga, saudara, dalam bahasa Ibrani. Judul ini memberitahu kita tentang pengarang dan konteksnya. Dikatakan di sana Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, peristiwa ini sendiri dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai pasal 17 ayat 22. Nah, saudara, kalau saudara ingin tahu tentang konteks ini bisa membaca dari sana, saudara. Kita diberitahu di sana siapakah Absalom itu. Untuk mengingatkan kita, saudaraku, saya akan memperkenalkan juga tentang Absalom secara singkat. Saudara, Absalom adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan Maakah, anak dari Talmai Raja Geshur. Saudara bisa membaca dari 2 Samuel 3 ayat 3 atau 1 Tawarikh 3 ayat 2. Dia adalah salah satu anak Daud yang lahir di Hebron. Selain Amnon, Kileab, Absalom, Sefaka, dan Yitream. Nah, saudara, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang tampan. Bahkan dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, saudaraku, dikatakan tidak ada cacatnya. 2 Samuel 14 ayat 25. Tidak heran, saudaraku, kalau dia menjadi favorit bapaknya. Bahkan seluruh rakyat Israel. Saudara, suatu ketika Absalom marah karena Amnon, kakak tirinya, putra sulung Daud, menodai Tamar, saudaraku, saudara kandung Absalom. Dalam kemarahannya, saudaraku, Absalom membunuh Amnon, kakak tirinya itu. Dan hal itu membuat sedih hati Daud. Absalom lari kepada kakeknya di Geshur sampai 3 tahun sebelum ia kembali lagi ke Yerusalem. Pada waktu itulah, saudaraku, rupanya Absalom merancangkan revolusi untuk menggulingkan sang ayah. Dalam revolusi itu, sebagian besar tokoh memihak kepadanya. Itu sebabnya, saudaraku, Daud melarikan diri sampai ke Yordan. Dikejar-kejar untuk dihabisi, bahkan selir-selirnya dinodai oleh Absalom. Nah, saudara, kalau kita memahami kisah itu sebagai latar belakang, kita bisa mengerti jeritan Daud di ayat yang kedua. Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Saudaraku, dia baru saja dikhianati anaknya sendiri yang begitu dikasihinya. Ia dilecehkan, bahkan dikejar-kejar. Saudara, coba bayangkan. Saya percaya ini bukan sekedar rasa takut yang biasa saja, saudara. Lihat, saudaraku, ada 3 kali pengulangan kata banyak di dalam ayat yang kedua, saudaraku, dan ayat yang ketiga. Hal ini menunjukkan intensitas rasa takut yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Saudara, pernahkah saudara merasa takut? Saudara, pendeta Tim Keller pernah mengatakan, saudaraku, bahwa takut itu ada 2 macam, saudara. Satu macam adalah takut yang alamiah, yang natural. Takut yang memang perlu ada supaya saudara dan saya itu bisa menghindari hal-hal yang memang membahayakan kita. Misalnya, saudaraku, kalau kita sedang berjalan di jalan tol, ketika semua kendaraan itu cepat, kita perlu punya rasa takut. Supaya kita mengendarai mobil kita itu dengan hati-hati, saudara. Dengan memperhatikan, saudara. Rasa takut yang perlu ada. Hari ini, saudara, pada waktu kita sedang ada di dalam pandemi COVID-19, kita juga perlu untuk punya rasa takut. Sehingga ketika kita menjalani hari kita, kita keluar dari rumah kita menjaga diri, kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Rasa takut yang perlu, saudara. Saudara, yang kedua adalah rasa takut yang muncul
karena hal-hal yang tidak jelas sebenarnya. Misalnya hal yang belum tentu terjadi. Atau hal yang sebenarnya nggak ada. Tapi membuat kita merasa takut. Rasa khawatir yang berlebihan dan melemaskan segala bagian tubuh kita. Nah, mungkin contoh yang paling jelas saudaraku adalah apa yang disampaikan Daud di sini, saudara. Kalau saudara melihat di sini memang Daud lari dari kejaran. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku, kalau saudara membaca di ayat yang ketiga, di sana ada tantangan, saudaraku, yang lebih bersifat cemoohan. Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada orang yang ngomong kepada dia, apakah benar saudaraku tidak ada pertolongan bagi Daud? Nah, hal itu adalah hal yang tidak nyata, tidak benar. Tetapi karena dikatakan oleh orang, bahkan mungkin dikatakan dengan terus menerus, itu membuat takut. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 16 dicatat, ada seorang bernama Simei, yaitu anak daripada Saul, yang mengutuki Daud, menyebutnya sebagai penumpah darah. Simei berkata, Tuhan sekarang sedang membalaskan kepada Daud atas segala kejahatannya. Dan itu sebabnya, saudaraku, Daud di sini berkata, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Wah, saudara, Daud terganggu sekali dengan hal ini. Semenjak Daud melakukan kesalahan besar dengan mengambil Batsheba, istri Uria, seorang dari perwiranya, bahkan membunuh suami wanita itu, keluarga Daud memang bertubi-tubi menghadapi berbagai macam prahara yang mengerikan. Anaknya saling menodai, bahkan kemudian saling membunuh. Lalu pemberontakan Absalom yang baru terjadi. Dia tahu dia sudah berdosa. Dia melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika orang mencemoohnya, dia mulai berpikir, apakah benar demikian? Apa benar Tuhan tidak akan menolong aku lagi? Sudah dia takut sekali. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, saudaraku. Kita ada dalam takut yang berasal dari kekhawatiran yang sebenarnya berlebih-lebihan. Padahal hal itu belum tentu terjadi dan belum tentu itu juga yang menjadi penyebabnya. Tapi kita sudah ketakutan dengan luar biasa. Kita dirongrong oleh rasa takut, jangan-jangan ini karena salahku. Jangan-jangan aku kena COVID karena aku yang salah. Jangan-jangan aku kena COVID karena keluargaku yang salah, dan seterusnya. Saudara, 2 macam rasa takut ini hari ini mungkin sedang kita alami. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, luar biasa, Daud dicatat, saudaraku, dia berdoa. Dan apa yang terjadi ketika Daud berdoa? Saudara, Mazmur ini dibuka dengan nada ketakutan. Tetapi lihat bagian akhirnya, saudaraku, kita melihat ada nada keyakinan di sana. Daud berseru dengan mantap di ayat yang terakhir, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, itulah yang akan terjadi ketika kita berdoa. Dan bukankah itulah yang kita butuhkan, saudaraku, di tengah krisis seperti hari ini? Mazmur ini adalah doa Daud yang ditulisnya di saat dia mengalami ketakutan itu. Daud merasakan kuasa doa di tengah krisis. Dan Tuhan mau, saudaraku, supaya doa seperti ini juga boleh menolong kita belajar berdoa di tengah krisis. Agar saudara dan saya boleh lebih mengerti dan menghayati kuasa doa bagi orang percaya. Nah, saudara, saya ingin membandingkan atau mengkontraskan, saudara, ayat yang keempat, kelima dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan mengajak kita fokus untuk memperhatikan ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari doa Daud ini, saudara. Dan saya ingin mengajak kita melihat 2 hal ini, saudaraku, untuk melihat kuasa doa dalam kehidupan orang percaya itu. 2 pelajaran penting, 2 kuasa doa yang sangat penting. Yang pertama, saudara,
Saya ingin mengajak kita melihat kuasa doa yang meneduhkan. Kuasa doa yang meneduhkan. Daud menaikkan doanya dengan percaya. Dia menyampaikan percayanya itu kepada Allah dengan 3 pengakuan. Saudara, mari kita melihat ayat yang keempat. Daud mengatakan, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dalam bahasa Indonesia, saudaraku, mungkin gambarannya kurang begitu jelas. Tapi kalau saudara membaca misalnya dalam bahasa Inggris, saudaraku, diterjemahkan, NIV menerjemahkan a shield around me. Perisai yang melindungi aku itu digambarkan sebagai a shield around me. Jadi bukan cuma semacam tameng, saudara, yang satu di depan. Tetapi semacam perisai yang kemudian melindungi sekelilingnya, saudara. Saudara memakai Alkitab berbahasa Mandarin, di sana juga dikatakan siwei tetun pan. Sekelilingnya, mengelilinginya. Saudara, Tuhan melindungi bukan supaya kesulitan itu pergi atau menghindarinya. Tetapi Tuhan itu melindungi umatnya, saudaraku, untuk maju. Itulah yang dinaikkan Daud dalam doanya. Saudara, umat Tuhan bukan sekedar menghendaki supaya kesulitan itu cepat pergi, cepat boleh terhindar. Tetapi lebih dari itu, saudaraku, umat Tuhan berdoa supaya Tuhan melindungi untuk boleh berjalan maju. Karena terkadang kesulitan itu adalah sesuatu yang perlu, saudaraku. Kesulitan itu kadang-kadang adalah sesuatu yang akan menolong kita untuk menjadi tangguh. Jadi saudaraku, selain kita juga berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, kita juga berdoa supaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini tetap ada, kita boleh diberikan kekuatan untuk menjadi tangguh. Karena Tuhan adalah perisai yang akan melindungi kita dan kita belajar, saudaraku, untuk melalui kesulitan ini dengan diteguhkan oleh Tuhan. Pengakuan yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara, sesuatu yang dikatakan kemuliaan itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Sesuatu yang diandalkan. Daud ingin mengatakan, Engkau Tuhan adalah yang kubanggakan, yang kuandalkan. Saudara, bagi seorang raja, mungkin saudaraku yang pernah menjadi kebanggaannya atau andalannya adalah kekayaannya, kuasanya, tentaranya. Itulah saudaraku adalah kemuliaannya atau kabotnya dalam bahasa Ibrani. Tetapi saudaraku sekarang di dalam doanya, dia mengatakan kabotnya, kemuliaannya adalah Tuhan saja. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah krisis dia menyadari segala yang dulu pernah menjadi andalannya, dulu pernah yang dia banggakan, dulu yang pernah menjadi kemuliaannya, sekarang tidak ada lagi. Itu sebabnya dia hanya mau fokus kepada Tuhan, Tuhanlah kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, Daud kemudian mengatakan di ayat yang keempat itu, dan yang mengangkat kepalaku. Pengakuan ketiga ini menjawab 2 pengakuan sebelumnya, yaitu bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber kuatnya, yang akan memampukannya untuk maju menghadapi kesulitan dan menghadapi permasalahannya. Kepalanya akan terangkat. Bersama dengan Tuhan, dia diteguhkan untuk maju, saudaraku. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Saya teringat dengan perkataan Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, yang memberiku kekuatan. Saudara, umat Tuhan bukan, sekali lagi saudara, bukan tidak boleh berdoa supaya kesulitan itu cepat pergi. Tetapi jangan hanya berdoa itu. Kita juga perlu belajar berdoa supaya kita boleh terus mengandalkan kekuatan Tuhan yang boleh meneguhkan kita untuk maju di tengah
kesulitan ini. Saudara, dengan percaya yang seperti itu, di dalam doanya waktu dia mengatakan, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan doa seperti itulah saudaraku apa yang terjadi. Daud kemudian digambarkan di ayat yang ke-6 saudaraku di dalam doanya itu. Dia dikuatkan, dia diteguhkan. Dikatakan saudaraku ia menjadi tenang. Ayat 6 mengatakan ia bisa tidur. Dan ketika bangun saudaraku ia merasakan Tuhanlah yang telah menopangnya. Saudara, banyak penafsir percaya Mazmur ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur ini cocok dinyanyikan ketika kita sedang menghadapi musuh saudaraku dan dinaikkan pada waktu pagi. Doa di waktu pagi. Yang dikontraskan misalnya di dalam pasal yang keempat saudaraku yang diberi judul doa pada waktu malam. Atau bisa dibandingkan juga dengan pasal yang kelima, nomor 5 Mazmur tentang doa di waktu pagi juga. Saudara, gambaran yang ingin disampaikan adalah pemazmur baru melalui malam yang mencekam. Tetapi dengan Tuhan dia bisa tidur dengan tenang. Berapa lama sudah kita sulit tidur di tengah krisis seperti ini? Kita perlu belajar berdoa. Berdoa untuk menyatakan tentang kepercayaan kita. Bahwa fokus kita, harap kita hanya kepada Tuhan. Dan supaya dengan doa yang demikian kita boleh diteguhkan. Sehingga kita boleh dengan tenang beristirahat di waktu malam. Sekalipun masih ada di tengah krisis. Bukan hanya itu saudaraku. Pemazmur juga menjadi teguh bahkan berani menghadapi segala kesulitan yang berat sekalipun. Bayangkan saudaraku dia mengatakan ada puluhan ribu orang pun tidak membuatnya takut sekarang. Tuhan mengangkat kepala Daud sehingga dia berani maju ke depan menghadapi berbagai lawannya. Saudara, punyakah kita percaya seperti Daud? Doa akan menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang boleh meneguhkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Itulah kuasa doa, saudara. Doa meneguhkan orang percaya. Yang kedua, saudara. Kuasa doa bukan hanya meneguhkan. Kuasa doa juga akan membangkitkan. Bukan hanya kuat, tapi juga bergelora, bersemangat. Dengan dinamis, maju bersama Tuhan. Saudara, Daud bukan hanya menaikkan doanya dengan percaya, tapi juga menaikkan doanya dengan penuh penyerahan, saudaraku. Di ayat yang kelima misalnya dia mengatakan dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Saudara, menarik. Doa yang disampaikan pemazmur adalah doa yang dinaikkan dengan berserah penuh. Dia bukan hanya percaya tapi dia berserah. Saudara, percaya ya memang harus berserah, saudara. Bayangkan kalau kita mengatakan aku percaya. Tetapi sambil memegang erat-erat masalah kita, khawatir kita, kesulitan kita. Itu bukan percaya yang benar, saudara. Percaya yang benar itu berserah. Menyerahkan khawatir kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Saudara, dia berseru, pemazmur Daud berseru dengan nyaring. Artinya dia meluapkan segala dayanya untuk berseru. Tuhan adalah satu-satunya harapannya. Ia hanya mau datang dan memohon kepadanya. Dan bukan yang lain. Puji Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudaraku, gambaran tentang di atas gunung yang kudus. Biasanya saudaraku menggambarkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Seorang penafsir menghubungkan bagian ini saudaraku
dengan Kejadian pasal yang ke-15. Saudaraku, di Kejadian pasal yang ke-15 digambarkan Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa dia akan melindungi Abraham dan memberkatinya. Pada waktu itu saudaraku, Abraham bertanya kepada Tuhan, dari mana dia bisa tahu bahwa semua yang dijanjikan Tuhan itu memang akan terjadi. Lalu digambarkan di Kejadian 15 itu saudara, Tuhan memanggil Abraham untuk membawa korban. Nah, yang menarik adalah ketika korban itu dibawa oleh Abraham ke atas gunung Tuhan. Perhatikan saudara, bukitnya yang kudus, gunung Tuhan. Justru di sanalah saudara, Tuhanlah yang membakar korban itu, bukan Abraham. Artinya saudara, Tuhanlah yang berjanji. Dia mengatakan kepada Abraham, saudaraku, jangan takut. Percayalah, akulah Tuhan yang berjanji. Sehingga Tuhanlah yang membakar korban itu. Itu sebabnya saudaraku, gunung itu disebut bukit yang kudus. Saudara, Tuhan memberikan lebih dari apa yang sanggup dipikirkan. Abraham khawatir dan takut, dia bertanya bagaimana dia bisa yakin. Dan Tuhan berjanji, meneguhkan janjinya, menjawab doa Abraham. Dan itulah yang dialami Daud rupanya. Saudara, kadang kita khawatir, kita bingung dari mana kita bisa yakin Tuhan akan menolong. Khususnya ketika masalah demi masalah itu tidak kunjung selesai. Apa yang kita doakan itu seakan-akan tidak kunjung memberikan hasilnya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini kembali boleh membangkitkan saudara dan saya. Saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan berjanji dia akan menepatinya. Abraham dan Daud percaya walaupun mereka belum melihat dengan jelas penggenapan janji itu. Tetapi saudara dan saya melihat kesaksian melalui Alkitab bagaimana Kristus merupakan jaminan penggenapan penyertaan Allah bagi kita. Pertolongan Allah bagi saudara dan saya di tengah segala krisis. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 32. Jikalau ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, mengutusnya bagi saudara dan saya. Masakan dia menahan-nahan tidak memberikan yang baik, terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Janji ini bukan sekedar janji. Janji ini saudaraku dijamin dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau yang begitu besar sudah dilakukannya untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Tentu dia tidak akan menahan-nahan. Tidak memberikan jalan keluar. Tidak memberikan pertolongan di tengah krisis seperti hari ini. Sudah tidak sampai di sana. Kita bertanya apa dampak dari penyerahan diri seseorang di dalam doanya. Menarik sekali saudara, Mazmur ini di ayat yang ke-8 menunjukkan semangat Daud. Semangatnya yang ingin bangkit bersama Allah menghadapi setiap musuhnya. Bukan dengan kuat gagahnya, tetapi bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan membangkitkan semangat orang yang berserah kepadanya. Bukan cuma sekedar mengokohkan, oke, aku sekarang kuat, tahan terhadap segala percobaan, segala pergumulan. Tetapi juga semangat, saudaraku. Menghadapi segala persoalan itu dengan semangat. Sekali lagi saudara, pertanyaannya, punyakah kita semangat seperti itu? Saudara, hari ini saudara dan saya seakan-akan tiap hari dibombardir dengan berbagai macam berita,
yang menyedihkan. Berita yang membuat kita khawatir, berita yang membuat kita takut. Tentu mendengar berita atau melihat berita penting bagi kita. Untuk kita boleh melihat keadaan sekitar kita, mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi yang lebih penting lagi saudaraku adalah jangan sampai kita lupa berdoa. Karena doa itulah saudaraku yang akan tetap meneguhkan kita dan memberikan kita semangat, membangkitkan semangat kita. Sekalipun kita mendengar berbagai macam berita yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan itu. Dengan doa itulah saudara dan saya boleh menolong orang lain. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Untuk boleh diteguhkan dan dibangkitkan semangatnya. Saudara, bangsa ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang sungguh boleh diteguhkan dan dibangkitkan oleh doa. Sehingga dia juga boleh memperkenalkan imannya kepada Kristus itu kepada mereka yang lain. Supaya lebih banyak orang boleh diteguhkan dan dibangkitkan di tengah-tengah kesulitan ini. Di akhir khotbah ini izinkan saya mengutip lagi. Kali ini saudaraku dari para reformator. Yang pertama dari Yohanes Calvin saudaraku. Calvin menganggap doa sebagai latihan utama hidup Kristen. Doa akan membuktikan kesejatian iman seorang Kristen. Saudara, kesejatian iman seorang Kristen bukan dibuktikan dari kehidupannya yang lancar, yang tidak punya masalah, yang selalu sukses, selalu berhasil, selalu kaya, selalu sehat. No. Kesejatian iman seorang Kristen akan dibuktikan sekalipun ia harus melalui saat-saat sulit, melalui sakit penyakit, melalui pergumulan. Dia berdoa dan di sanalah dia diteguhkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Martin Luther, seorang reformator yang lain. Dia adalah teolog yang sibuk dengan berbagai macam pelayanannya. Tetapi ia selalu mengatakan, ia menyediakan waktu setiap hari 3 jam untuk berdoa. Dia mengatakan, semakin sibuk, semakin perlu berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya semangat para reformator menjadikan doa hal yang utama, khususnya di tengah-tengah krisis, boleh menjadi tekad saudara dan saya. Krisis ini belum tentu akan segera berakhir, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia hanya sejauh doa. Mari kita jadikan doa sebagai kekuatan kita. Karena doa meneguhkan orang percaya. Membangkitkan orang berserah. Itulah kuasa doa bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kita bersama boleh menang melalui krisis ini bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan tentang pentingnya doa. Dan kuasa doa yang kami butuhkan di tengah krisis ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau, rindu, belajar untuk berdoa. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan telah diberitakan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan, firman yang kekal, yang hidup, dan yang menjadi pelita bagi kehidupan setiap kita orang percaya, menolong kita untuk terus terbangun di dalam iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mari kita nyatakan respons kita. Hatiku percaya.
yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berseru kepada Engkau, karena kami percaya satu-satunya gunung batu dan keselamatan kami adalah Engkau Allah kami. Kami berseru Tuhan, melihat kondisi negara kami, bangsa kami yang terkasih. Tuhan, kami menangis, kami berteriak, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong, nyatakan belas kasihan-Mu. Bapa, Engkau mengerti dan Engkau melihat, Engkau juga Tuhan yang merasakan bagaimana anak-anak Tuhan bergumul dalam situasi pandemik saat ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan saudara yang dikasihi, anggota keluarga mereka, sahabat, dan bahkan Tuhan mereka yang bergumul dalam kesehatan, mereka yang bergumul dalam relasi. Tuhan tolong ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Sungguh Tuhan, kami menyadari kami tidak punya kekuatan dengan diri kami sendiri. Karena itu kami sungguh-sungguh ingin mengandalkan Tuhan. Tuhan tolonglah setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah dalam pergumulan ini mereka boleh terus berseru kepada Tuhan. Menaruh pengharapan mereka sungguh-sungguh hanya kepada Engkau. Karena di dunia ini, di dunia yang sementara ini, sungguh kami tidak dapat mengandalkan satu pun hal yang dapat menolong kami. Tetapi kami punya Allah yang kekal. Allah yang akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Dan menolong kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bagi seluruh anak-anak Tuhan. Dimanapun berada, mereka tetap boleh mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau. Hati mereka, pikiran mereka, dan hidup mereka kepada kebenaran Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Tuhan beranugerah kepada para tenaga kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan jerih payah mereka, kesulitan dan seluruh beban yang harus mereka pikul untuk boleh melayani bagi para korban yang terpapar COVID. Tuhan, biarlah Engkau juga berbelas kasihan. Engkau juga memberikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan yang cukup kepada mereka, hikmat untuk boleh melakukan bagian mereka, dan melalui kehadiran mereka, melalui apa yang mereka lakukan, sungguh boleh memberkati, menolong setiap orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Kiranya Tuhan beranugerah. Ini doa kami Bapa, kami sungguh menyerahkan untuk kehidupan setiap jemaat dimanapun berada. Kami mengarahkan hidup kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Allah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita boleh melakukan ibadah ini bersama-sama secara online. Kita bersyukur karena ibadah ini boleh menguatkan setiap kita. Ini adalah satu kebaikan Tuhan agar jemaat yang dikasihinya dikuatkan. Dan di saat seperti ini kita disegarkan kembali oleh persekutuan di dalam Dia. Kebaikannya pada setiap kita tidak didasarkan pada siapa kita dan bagaimana kondisi kita. Tetapi kebaikannya adalah karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan murah hati. Mari kita memuji kebaikannya dan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Allah. Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapa di surga, kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan begitu besar, dan itulah yang menjadi penghiburan bagi setiap kami menjalani seluruh pergumulan kehidupan kami. Terima kasih, dan kami bersyukur karena kami juga dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk memberi persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk boleh sungguh-sungguh memberkati jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus yang bergumul, dan sungguh persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, bukan hanya memberikan uang kami, waktu kami, tenaga kami, tapi ajarkan kami selalu untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah hari ini, saya mewakili kita semua pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar STT Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang yang telah melayani kita. Minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan masih akan ada satu kali lagi pelayanan yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita dari STT Saat. Kita berterima kasih untuk semua pelayanan yang sudah dilakukan dan berkat Tuhan yang sudah dibagikan. Jemaat, mari kita sama-sama terus mendukung dalam doa untuk keberadaan saudara-saudara kita, keluarga besar STT Saat di Malang, supaya Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup mereka, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan bagi pengelolaan STT Saat, dan juga kita doakan supaya Tuhan terus memimpin baik anggota yayasan maupun para dosen dan staf untuk kemudian bersama-sama dengan mahasiswa yang ada mengembangkan pelayanan, mengembangkan pekerjaan Tuhan lewat STT Saat di masa yang akan datang, supaya saudara kita keluarga besar STT Saat Malang bisa dipakai Tuhan untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara yang terbeban untuk mendukung pelayanan STT Saat Malang, saudara bisa memperhatikan link dari nomor rekening yang ada di bawah ini supaya bisa memberikan persembahan, sehingga dengan demikian kita pun turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan lewat STT Saat Malang. Yang kedua, saya atas nama seluruh majelis dan jemaat menyampaikan ucapan selamat datang bagi rekan hamba Tuhan yang baru bersama-sama bergabung dengan kita di keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service Surabaya. Kita menyambut kehadiran penginjil Tasya, sarjana teologia dengan konsentrasi pendidikan musik gerejawi. Ia adalah alumni dari STT Saat Malang. Kita doakan supaya penginjil Tasya bisa mengerjakan pelayanannya bersama-sama kita dan mengembangkan, khususnya yang menjadi bidang tanggung jawabnya adalah pengembangan bidang ibadah di gereja kita. Teman-teman PAW, teman-teman tim musik, mari bersama-sama bekerja sama, juga sekaligus mendukung penginjil Tasya untuk bersama-sama mengembangkan pelayanan ibadah gereja kita dengan semakin baik lagi. Yang terakhir, saudaraku, minggu ini khususnya 2 hari akan datang, negara kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan. Sebagai warga bangsa yang baik, kita bukan hanya tamu yang tinggal menikmati hal yang baik tapi tidak menunjukkan kepedulian buat bangsa ini. Mari karena itu saya mengundang saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah bagi bangsa yang akan diadakan nanti hari Selasa tanggal 17 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Ya, nanti link akan dibagikan sehari atau menjelang acara dilangsungkan. Mari kita sama-sama hadir untuk kemudian beribadah, bersyukur, sekaligus berdoa bagi bangsa kita dan sekaligus juga menjalin persekutuan satu sama lain. Nah, karena itu berkaitan dengan adanya ibadah
bagi bangsa, maka persekutuan doa hari Rabu malam untuk minggu ini diliburkan 1 kali ya. Jadi hari Rabu tanggal 18 tidak ada persekutuan doa, digantikan dengan ibadah bagi bangsa hari Selasa tanggal 17 Agustus. Sekali lagi, saya mengundang saudara semua, mari hadir bersama-sama beribadah, memuji akan kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi bangsa kita, sekaligus memohonkan anugerahnya bagi negeri ini. Demikian warta Jemaat yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari terus berdoa, mari terus saling mendukung satu sama lain, mari terus saling mempererat persekutuan lewat kelompok-kelompok kru yang ada, supaya kita bersama-sama bisa melewati pandemi, bisa melewati masa yang sulit ini, dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.